juga, tapi saya akan ingin cerita kenapa sih media gathering ini jangan jadi sangat penting buat BPJS. Saya kemarin baru diundang Ibu Wagub untuk siaran ya. Jadi ada yang kemarin hadir di sana, tidak ada. Kemarin sempat ngobrol dengan saya soalnya media. Ya. Jadi seluruh kepala dinas, kabupaten, kota, provinsi, dan satu-satunya yang orang di luar dari pemerintahan itu BPJS. Dan saya di atas, di podium. Biasa, di luar maupun di dalam. Kalau cerita BPJS, nggak ada lagi tuh masalah yang lain kalau bukan BPJS. Ramilah kita cerita di situ. Ada salah satu, tapi bukan di Bandar Lampung sebenarnya, di wilayah metro, yang wilayah kabupaten apa itu yang sempat menyampaikan bahwa kok pegawai BPJS itu cuma duduk-duduk aja gitu, yang kerja kami gitu. Nah ini sebelum mulai saya ingin meluruskan kembali gitu ya, bahwa BPJS perlu media, sangat perlu media untuk menyeimbangkan informasi-informasi yang ada. Medsos sekarang ini nggak ada lagi kendalinya. Medsos ini kalau untuk mencela BPJS itu langsung langsung viral gitu ya. Banyak orang yang memanfaatkan posisi itu. Saya perlu Bapak Ibu sekalian jadi penyeimbang. BPJS ini saya selaku kepala cabang dan sudah cukup lama tuh miris, sedih saya melihat anak-anak saya ini dicaci maki, diomelin di sana, dianggap tidak bekerja dan lainnya. Dan ini saya sampaikan kemarin, kalau ada yang ikut acara itu saya sampaikan ke kepala dinas itu. Saya ingin kasih sedikit analogi yang bisa masuk bagaimana kinerja BPJS sesungguhnya. Di Perpres itu disebutkan BPJS kewajiban bayar klaim berapa? 15 hari kalender. Ingat ya, 15 hari kalender artinya hari Sabtu, Minggu, hari libur itu dihitung. BPJS itu hampir bisa dibilang nggak ada liburnya. Kemarin itu libur-libur panjang ya, Lebaran itu ya. Pegawai BPJS sholat id aja bawa laptop loh. Miris, sedih loh, saya tuh harus bisa bayangkan bagaimana. Kenapa sih mereka sampai seperti itunya? Saya bilang 15 hari kalender ini kalau dilanggar ada denda yang harus ditanggung oleh BPJS. Denda itu 1% dari nilai klaim rumah sakit yang terlambat dibayar. Itu perpresnya ada. Wajib selama 30 hari keterlambatan 1%. Setiap 30 hari keterlambatan 1%. Saya kemarin ngomong bicara ini soal nilai, mohon nanti disikapi dengan baik ya, bukan untuk jadi konsumsi nilai ini yang diangkat gitu ya maksud saya. Saya sampaikan analogi saja bahwa misalnya satu rumah sakit A, gitu, dan saya nggak nyebut rumah sakitnya nih. Kalau kemarin saya sebut rumah sakitnya. Rumah sakit A, klaimnya 1 bulan saya bayar 50 miliar, 1 bulan 50 miliar. 1%-nya berapa? 500 juta. 500 juta itu di BPJS ini ada ketentuannya. Kalau itu kesalahan karena sistem, kalau itu kesalahan karena faktor politik, faktor eksternal dan lainnya, maka 1%-nya tetap dibayarkan kepada rumah sakit, tapi yang bayarkan BPJS. BPJS secara badan penyelenggara. Tapi kalau terbukti keterlambatan karena kinerja kantor cabang, yang harus tanggung jawab saya. Saya yang harus bayar 500 juta. Apa rela saya bantu juga satu kantor cabang saya suruh patungan, termasuk saya. Artinya kita jagain itu. Kerja di BPJS ini ada ancamannya gitu loh ya. Artinya mesti berkinerja, ada ukurannya semua. Nggak ada waktu kami itu dihujat sana sini itu lalu menjawab ke sana ke sini. Nggak ada. Kita waktu untuk di Bandar Lampung ini, di kantor cabang Bandar Lampung ini, saya punya 40 rumah sakit.
Yang harus saya jagain jangan sampai terlambat 15 hari kalender itu klaimnya masuk tidak saya bayar. Karena kalau itu kesalahan saya harus bertanggung jawab secara personal atas nama organisasi tentunya. Saya akan turunkan itu semua kebagian untuk menanggung perpres di mana memang regulasinya mengatur bahwa keterlambatan bayar klaim ada denda. Ini salah satu contoh di luar yang lainnya ya. Bagaimana kami nagih iuran, udah kayak debt collector, dicaci, dimaki. Sekarang luar biasa kan Indonesia ini ya, bukan ngomong BPJS Indonesia. Lebih galak yang ngutang dibanding dengan yang diutangin. Ya, jadi sekali lagi di awal saya ingin sampaikan, saya ingin di kesempatan awal ini kenalan sama teman-teman media. Yuk kita seimbangkan, bantulah BPJS ini. BPJS ini saya cuma bilang subsidi pemerintah atau keberadaan pemerintah ada ini yang nyata itu BPJS. Nggak ada bandingannya dengan subsidi gas LPG 3 kilo gitu ya, itu hilang aja rame gitu ya. Disampaikan nggak kalau misalnya penyelenggara JKN ini tidak ada, lalu masyarakat kita bagaimana? Sudah sangat tergantung loh dengan BPJS ini. Saya cuma bilang 100% pasien gagal ginjal, cuci darah itu peserta BPJS. Sekaya apapun dia akan daftar BPJS. Kalau yang jantung walaupun mahal masih ada tuh yang mau bayar sendiri. Tapi kalau cuci darah pasti BPJS 100% saya bilang. Ini penyakit yang gak ada ujungnya. Ujungnya itu meninggal dunia saja gitu. Karena gak ada sembuhnya kecuali transplantasi. Ya ini yang luar biasanya. Mohon maaf ya bahasa saya ini bukan main etnis, tapi cindo-cindo yang dulu anti dengan BPJS sekarang peserta BPJS. Jadi segitu besarnya orang tergantung dengan BPJS. Tapi capek juga kami ini BPJS kalau jualan keramik aja bilang ini versi BPJS, dianggap murahan kami gitu. Ya, jadi sekali lagi inginlah ya dari media ini teman-teman, yuk jadi kawan baik lah BPJS. BPJS sangat terbuka lah dengan teman-teman media ini. Yuk kita jalin koordinasi yang baik, kita setarakan masyarakat terkait dengan pengetahuan yang terbatas ini. Silakan Ibu, nggak apa-apa. Terkait pengetahuannya ini yang terbatas, tapi tetap utamakan situasinya adalah BPJS, gitu, tidak puasa, gitu. Penyeimbangan informasi ini jadi sangat penting. Mungkin itu ya membuka saya sebelum ini. Banyak juga nanti saya akan cerita dari kejadian-kejadian ini seperti apa kondisi yang dialami oleh BPJS. Kita bisa sharing, tapi